Good morning, everyone! Welcome back to House of Grace Sunday Service Online. I'm so thankful that you can join with us today. This month is a very special month as we are celebrating Oktoberfest. And today, we would like to say, Happy birthday, House of Grace! We are forever grateful for His amazing grace and love to all of us, His children. Let's pray before we start. Dear Heavenly Father, we're so thankful, Lord, for this beautiful Sunday. We thank you, Lord, for your amazing love. And we believe, Lord, that your love never fails. We believe, God, that it's going to be an awesome service and we are ready to start. In Jesus' name we pray, amen. Let's worship God together. Clap our hands together. Good. Yay! God is fighting for us. God is on our side. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Amen. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. And I will live. I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Carrying our burdens, covering our
Jesus' name. Hallelujah. In Jesus' name. In Jesus' Hallelujah. We thank you, Lord. Amen. You are so beautiful, Lord. Your amazing grace, Lord. Oh, amazing, amazing grace, Lord Jesus. Amazing grace, how sweet this sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear and raised my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And now found His mercy, grace, unending love, amazing grace. Oh, Jesus. Sama-sama kita angkat pujian ini. Oh, Jesus. Jesus. The Lord has promised this good to me. His word, my hope secures. He will my shield and portion be, as long as life endures. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy grace, unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy grace, unending love, amazing grace. The earth shall soon dissolve like snow. The sun forbear to shine, but God who called me here below will be forever mine. Will be forever. You are forever mine. And you are Forever mine. ku tinggal di dalam kasih-Mu, Tuhan. Firman-Mu
dibebaskan, ya di dalammu ku kan berbuat dan menerima yang terbaik darimu untuk kemuliaan-Mu. Ku tinggal di dalam kasih-Mu, Tuhan. Firman-Mu tinggal di dalamku dan ku di dalammu, sebab di dalammu ku dibebaskan, ya di dalammu ku kan berbuat dan menerima yang terbaik darimu untuk kemuliaan-Mu. Kasih Tuhan. Amen. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau begitu baik dan Engkau selalu setia dan Engkau tidak pernah berubah bagi kami. Kasih-Mu tetap bersama kami, kasih karunia-Mu dan segala kasih-Mu ya Tuhan, berkat-Mu bersama dengan kami, karena Engkau adalah Tuhan yang adalah kasih. Terima kasih Bapa, kami menerima semua itu dalam nama-Mu, dan kami memuji dan memuliakan nama-Mu saja Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat siang semua ya. Jadi saya hari ini mau terusin itu khotbah 2 minggu yang lalu. Di buku Imamat itu ada 5 korban. Ya, 2 minggu lalu kita sudah baca itu mengenai korban bakaran dan korban sajian. Yang sekarang ini adalah melengkapi ketiga korban lainnya, yaitu korban syukur, korban penghapus dosa, dan korban penebus salah. Ya, jadi di slide berikutnya, ya. Ada 5 korban ya, korban bakaran, korban sajian, korban syukur, korban penghapus dosa, dan korban penebus salah. Ya, di dalam 5 ini kalau kita mengerti, ya, dengan pewahyuan Tuhan, kita mengerti 5 ini, kita akan mengerti rencana Tuhan yang tidak pernah berubah dari perjanjian lama di Imamat sampai sekarang. Ya, jadi dari korban sebelumnya itu penting ya untuk kita tahu dulu bahwa korban bakaran itu adalah korban dari ternak jantan. Harus jantan, ya, yang tidak bercela atau burung, ya, dan semuanya itu dibakar, namanya disebut korban bakaran, kecuali bagian kulit yang diberikan kepada manusia, yaitu kepada imam, ya. Jadi itulah wujud dari Kristus yang mati di kayu salib, tapi kulitnya atau pakaiannya itu diberikan kepada kita, ya. Sehingga kita yang menerima Kristus itu kita ditutupi oleh kulit Kristus. Berarti kita berada di dalam Kristus dan kita menjadi kudus di mata Tuhan karena Kristus menutupi dengan seperti kulit. Tubuh kita dari ujung ke bawah sampai kemana itu semua ada kulit ya. Dan sekarang itu kulitnya Kristus yang percaya. Yang kedua adalah korban sajian. Korban sajian itu kalau di Imamat, ya itu di Imamat 2, itu adalah tepung, minyak, ya seperti itu. Ya itu semuanya. Jadi bukan darah ya, ya, tetapi hasil dari tumbuhan, ya. Jadi itu korban dari hasil tanah perjanjian. Dan dikatakan di korban sajian, saya ulangin aja yang 2 minggu yang lalu, itu tidak boleh terkontaminasi oleh ragi. Kita tahu ragi itu adalah raginya orang Farisi, itu adalah agamawi. Jadi korban sajian yang tidak boleh dikontaminasi. Berkat di tanah perjanjian beda, sangat berbeda dengan berkat di padang gurun, ya, 2 tempat yang berbeda. Kalau di padang gurun, dia tidak di tanah perjanjian. Kalau di tanah perjanjian berarti tidak di padang gurun, ya, itu tempat yang berbeda. Dan dikatakan yang di tanah perjanjian tidak boleh berkontaminasi dengan ragi. Oke? Jadi korban bakaran itu adalah kekudusan, karena kita ditutupi oleh kulit Kristus, kita berada di dalam Kristus, kita kudus karena kita menjadi anaknya, kita mempunyai
mewarisi status dari Tuhan yang kudus sebagai anak, ya, Bapa kami di surga, kita sebagai anak. Yang kedua, korban sajian ini dari 2 minggu lalu ya, tapi saya ulangin dulu karena ini penting. Adalah berkat dari tanah perjanjian, atau kalau sekarang itu berkat dari kerajaan surga. Datanglah kerajaanmu di bumi, ya, seperti di surga. Bagi yang menerima kasihnya. Karena yang di padang gurun itu menolak kasih Tuhan, makanya tidak masuk ke tanah perjanjian. Yang masuk tanah perjanjian adalah Yosua, ya, itu adalah karena dia menerima kasih Tuhan, dia percaya pada kasih Tuhan, ya, dan tidak terkontaminasi oleh 10 mata-mata atau 10 nabi palsu yang ajaran agamawi. Dan yang terkontaminasi itu di padang gurun. Tetap diberkati, tetap selamat, tetap disayang Tuhan, tapi dapatnya mana? Nggak dapat kerajaan surga. Kebanyakan orang Kristen itu di padang gurun. Tapi saya harapin kita semua tidak di situ, kita di tanah perjanjian. Jadi yang bergantung pada kasihnya, murni, tidak terkontaminasi, itu yang di tanah perjanjian. Ya, 2 berkat itu. Ya, korban bakaran, korban sajian, itu penting untuk ngerti. Makanya Tuhan di dalam doa Bapa kami dikatakan, Bapa kami yang di surga, dipermuliakanlah namamu. Itulah korban bakaran. Kau menjadi anak, kau menjadi kudus, karena kau menjadi anaknya Bapa dan mewarisi kekudusan dari Bapa. Kedua, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaanmu, itu tanah perjanjian. Karena sudah datang, tapi untuk kita yang mau menerima. Bukan di padang gurun. Itu seperti itu. Dan sekarang jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Ketiga korban yang lain. Ya, kita lihat dia. Oke? Nah, kalau kita orang baca ya, you baca di Imamat 3, 4, 5. Itu mengenai korban syukur, korban penghapus dosa, dan korban penebus salah. Ya, itu yang diberikan korban itu adalah mirip dengan korban bakaran. Atau sama dengan korban bakaran dan korban sajian. Dari 2 itu. Dan itu kayak membingungkan ya, kenapa diulang ya? Begitu. Ya. Sama. Jadi semua komponen dari korban bakaran dan korban sajian itu yang dipakai di ketiga korban lainnya. Korban syukur, penghapus dosa, dan penebus salah. Ya. Itu artinya apa? Ini saya kasih tahu artinya. Ketiga korban berikutnya itu tidak berdiri sendiri. Itu didasari dan oleh kedua korban sebelumnya. Cuma 2 berkat dari Tuhan. Kekudusan dan berkat kerajaan surga. Cuma 2. Keintiman dan kekudusan sebagai anaknya dan berkat kerajaan surga. Cuma 2. Ketiga korban yang lain itu didasarkan kepada 2 korban ini. Ini banyak orang nggak tahu. Ya, 3 korban yang lain itu, makanya tuh korbannya mirip atau sama. Didasarkan dan mengulangi sebetulnya dari kedua korban yang awal, yaitu korban bakaran dan korban sajian. Dan tanpa korban bakaran dan korban sajian, kita tidak bisa melakukan yang 3 ini. Itu artinya. Banyak orang nggak tahu. Ya, tapi kita wahyuan ini saya kasih tahu. Oke? Berikut. Sekarang kita lihat satu-satu. Ya, setelah kita tahu, kita semua udah menerima korban bakaran karena kita sudah percaya pada Kristus. Dan saya harap kita menerima dan bergantung pada kasih Tuhan sehingga kita di tanah perjanjian. Setelah ini, di 2 ini, baru kita bisa mengerti yang 3, 4, dan 5. Oke? Yang pertama adalah, yang itu adalah korban syukur ya. Yang nomor 3. Itu kalau bahasa Inggrisnya fellowship offering. Disebut juga peace offering atau korban keselamatan. Ya, itu bahasanya. Ya, saya pakai korban syukur lebih gampang. Oke? Sekarang slide berikutnya. Ya, saya lihat ya, di Imamat 3. Itu yang dikorbankan tuh, lihat ya. Jikalau persembahannya merupakan korban keselamatan, maka jikalau yang dipersembahkan itu dari lembu, seekor jantan, itu di korban bakaran ya, jantan, atau seekor betina. Tidak ada betina di korban bakaran. Ya, haruslah membawa yang tidak bercela kepada Tuhan. Ya. Kenapa betina disebut di korban keselamatan atau di korban syukur? Ya, karena ternak betina, kalau bagi yang pertanian, itu yang menghasilkan anak banyak. Ya kan? Itu yang adalah wujud dari kesuburan. Jadi, yang bisa melakukan korban syukur adalah yang sudah menerima kesuburan.
yang sudah menerima produktivitas dari tanah perjanjian atau kerajaan surga. Jadi berkat korban sajian atau persembahan sajian tadi itu menghasilkan begitu banyak sehingga kita bisa mengorbankan yang ternak betina atau yang ternak betina yang calon dari menghasilkan anak-anak pun bisa kita berikan persembahan karena kelimpahan dari tanah perjanjian atau kerajaan surga. Itu artinya. Jadi yang menerima tanah perjanjian dan kerajaan surga itu berkat Tuhan akan melimpah sehingga engkau bisa memberi. Ya, itu maksudnya. Makanya ternak betina disebut. Ya, berikutnya. Ya, saya banyak slide, jadi saya cepat. Nanti kapan-kapan baca sendiri aja kalau ini ya, akan bisa. Dan persembahannya itu dipersembahkan, ya. Jikalau persembahan bukan korban keselamatan, maka jikalau yang dipersembahkan itu dari lembu, seekor jantan, haruslah ia membawa sejalah benda Tuhan. Jadi kita bisa mempersembahkan. Yang Tuhan berikan kita bisa mempersembahkan. Artinya apa? Berlimpah. Bukan hanya menerima, tapi bisa memberi gitu loh. Itulah yang mendapat, yang bisa, itulah korban keselamatan atau korban syukur. Kita bisa bersyukur sehingga kita bisa, karena kenapa? Karena itu melimpah sehingga luber, bisa pialaku melimpah, bisa memberi dan memuliakan Tuhan. Ya, menjadi sumber berkat bagi orang lain. Itulah berkat dari tanah perjanjian. Berkat dari kerajaan surga. Akan melimpah sehingga bisa yang menerima bisa menjadi sumber berkat bagi orang lain. Oke? Nah, berikutnya. Ya, di Mamat 6 ayat 12, ya. Itu korban keselamatan atau korban syukur itu diletakkan di atas korban bakaran. Ya, makanya semuanya itu mengacu ke awal ya, korban bakaran. Itu diletakkan di atas. Artinya kita hanya bisa memberi mengucap syukur itu didasarkan oleh karya Kristus. Bukan karya-karya kita sendiri. Bukan karya yang agamawi lakukan. Kamu berbuat sebaik mungkin, habis itu kamu bisa melakukan hebat. No. Dasar kita bukan kehebatan kita. Dasar kita adalah karya Kristus, korban bakaran. Kita mengucap syukur karena karya Kristus yang memberi kita dengan melimpah. Itulah dasar dari korban syukur. Itulah dasar dari thanksgiving. Itulah dasar dari syukur kita. Bukan syukur karena kita hebat, bukan. Kita syukur karena kita hebat karena Kristus. Itu loh. Ya. Sehingga kita bisa mengasihi dan memberkati orang lain. Pasti terjadi kalau yang mengerti dan menerima korban sajian dan korban bakaran. Ya. Itu seperti itu. Nah ya. Lalu saya kasih lihat ya ayat-ayatnya supaya ngerti rencana Tuhan tidak pernah berubah. Ya. Di Mamat 7 ayat 15. Ya. Itu dikatakan korban syukur dan di ayat 16 dikatakan jikalau korban sembilan dipersembahkan itu merupakan korban nazar atau korban sukarela. Ya, dikatakan korban sukarela. Jadinya kita memberi ke orang lain, kita bisa mengucap syukur, Tuhan tidak paksa. Sukarela. Ya, sukarela untuk kita melakukan pelayanan, untuk kita menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan tidak paksa. Ya, itulah arti dari korban syukur. Kita yang tadinya tidak mampu menjadi mampu, tapi Tuhan tidak paksa. Ya, tidak paksa. Berkat Tuhan adalah untuk kau. Tuhan tidak paksa untuk kau menjadi berkat orang lain, tapi kita akan mampu untuk memberkati orang lain dengan sukarela. Ya, jadi korban syukur itu dilakukan dengan memberilah dengan sukacita. Ya, sukarela. Dan itulah wujud dari pelayanan. Pelayanan tidak pernah dipaksa, mengasihi tidak pernah dipaksa. Yang bisa melayani adalah yang menerima korban bakaran atau sudah selamat terlebih dahulu. Yang bisa melayani adalah yang sebetulnya telah menerima di tanah perjanjian. Telah menerima kasih Tuhan. Setelah itu dia baru bisa melayani dan mengasihi. Bukan dengan kekuatan sendiri. Kalau kau melayani dengan kekuatan sendiri, kau meninggikan dirimu. Tapi kalau kau melayani dengan dasar telah menerima berkat dari tanah perjanjian, itulah yang Tuhan mau. Kau memuliakan Tuhan. Dan kau bisa melakukan itu dengan sukarela. Kita semua bisa. Pasti. Ya, akan bisa melakukan dengan sukarela. Jadi suatu kehormatan, kemampuan yang tadinya di padang gurun hidup pas-pasan bisa menjadi di tanah perjanjian dan bisa menjadi berkat dan kita bisa melakukan itu dengan sukarela. Ya, begitu.
Ya, suatu kehormatan untuk bisa melayani, dan itu Tuhan mau kita begitu, karena Dia ingin kita menjadi seperti Dia. Dia bisa melayani, kita anaknya yang mau di tanah perjanjian akan diberikan kemampuan untuk bisa melayani, bisa memberkati. Kita yang tadinya perlu berkat akan ditaruh sama Tuhan di tanah perjanjian, kita menjadi sumber berkat. Tidak bisa gagal, itu rencana Tuhan dari awal. Ya, oke, saya lihat ya. Jadi ini yang dikatakan di perjanjian baru, di Filemon, ya. Tapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan kau lakukan seolah-olah dengan paksa. Pelayanan tidak pernah dipaksa, mengasihi tidak pernah adalah bukan paksaan, melainkan dengan sukarela. Ya, jadi kasih dan pelayanan itu dilakukan dengan sukarela. Itulah kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan. Dan kita dimampukan untuk kita bisa melakukan itu dengan sukarela. Itulah korban syukur. Itulah korban yang ketiga. Ya. Jadi kita menjadi dengan itu, dengan dasar dua berkat tadi, kita menerima keselamatan atau kekudusan dari Kristus dan tanah kerajaan surga, berkat kerajaan surga dari Kristus, karena kita menerima kasih-Nya. Kita bisa menjadi serupa dengan Dia, yaitu melayani, bisa mengasihi. Bukan dengan kasihmu, bukan dengan kehebatanmu, dengan menjadi serupa dengan Dia, bisa melayani dengan kasih Allah yang sama. Itu korban keselamatan atau korban syukur, ya. Jadi kasih dan pelayanan dilakukan dengan sukarela, ya. Nah, ini habis itu, ya. Yang ayat, saya lompat aja, ayat 30, ya. Dengan tangannya sendirilah harus ia membawa segala korban api-apian atau korban api-apian, ya, adapun lemaknya haruslah dibawa berserta dadanya. Ini korban api-apian atau korban keselamatan, ya, supaya dadanya itu diunjukkan sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Jadi kalau di bahasa Inggrisnya itu they wave, dibawa dadanya terus diunjukkan, kayak salam gitu loh kepada Tuhan. Jadi kayak kayak bendera gitu loh, dikasih lihat ke Tuhan. Artinya apa? Di dalam korban syukur, di dalam pelayanan, ya, di dalam mengasihi, segala kemuliaan bagi Tuhan. Roma 11 ayat 36. Ya, semuanya untuk kemuliaan Tuhan, bukan kita. Kita bukan partner Tuhan, ya. Kita saluran berkat dari Tuhan. Kita tidak joint venture sama Tuhan, kita partner Tuhan 90%, kita 10%. Bukan. Tuhan 100%. Kita cuman menjadi saluran karena kita mau, sukarela. Itu. Jadi menghormati Tuhan. Dada itu makanan tadi itu goyang-goyang gitu ke atas gitu, ya. Itu seperti itu. Ya, itu artinya kita itu meninggikan Tuhan di dalam pelayanan yang mengasihi. Tidak ada satu saham satupun untuk kita. Tapi kita dipakai untuk itu. Karena semuanya dari Dia. Semuanya dari Dia. Semuanya dari kasih-Nya. Semuanya dari tata perjanjian. Semuanya dari kekudusan daripada Dia. Ya. Itu yang berkat dari, itu yang sukarela. Ya. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Oke. Dan lalu, itu di dalam korban keselamatan atau korban syukur ini, paha kanannya harus kamu serahkan pada imam sebagai persembahan khusus dari segala korban keselamatanmu. Siapa dari antara anak-anak Harun yang mempersembahkan darah dan lemak korban keselamatan, maka dialah harus mendapat paha sebagai bagiannya. Jadi dari dalam korban syukur itu kita akan berhasil atau menjadi berkat bagi orang lain. Itulah keintiman dengan Tuhan. Keintiman Tuhan, kau menjadi kudus seperti Dia. Keintiman dengan Tuhan, kau menjadi diberkati seperti Dia. Keintiman dengan Tuhan, kau menjadi sumber berkat atau saluran berkat seperti Dia. Bukan sumber berkat, kau menjadi saluran berkat seperti Dia. Itulah yang korban keselamatan. Keintiman. Sehingga bukan hanya, jadi Tuhan tuh begitu baik, ya. Bukan hanya Dia yang saluran berkat, tapi kau juga menjadi saluran berkat. Kau juga menjadi saluran berkat bagi orang lain. Seperti itu. Itulah korban yang ketiga. Ya, oke. Jadi saya rekap,
Ya, yang 1, 2 saya ulangi. Tuhan mengasihi kita dengan kekudusannya. Itu namanya korban bakaran. Kita diberikan kulit yang menutupi kita. Kulit Kristus yang menutupi kita. Dan dengan berkat kerajaannya, itulah korban sajian. Sehingga kita ditaruh di kerajaannya. Sekeliling kita memberkati kita. Ya, karena kita menerima kasihnya, kita tidak bergantung, mendewakan, mengutamakan diri sendiri di padang gurun. Kemudian dia terus mengasihi kita dengan membuat berkatnya yang tadi itu melimpah, sehingga kita dapat mengasihi orang lain dengan kasihnya. Korban syukur. Jadi korban syukur itu adalah hasil dari korban bakaran. Korban syukur adalah hasil dari korban sajian. Ya, hasil dari kekudusan dan berkat kerajaan surga. Oke? Itu yang nomor 3. Ya. Yang berikutnya, jadi ini yang dikatakan di perjanjian baru, di Yohanes 15 ayat 12, di perintah yang baru. Inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu. Tuhan mengasihi kita dengan kasih Bapa. Sekarang kita bisa mengasihi orang lain dengan kasih Bapa yang sama. Dan itulah keintiman dengan dia. Kita dapat menjadi serupa dengan dia dan dapat mengasihi orang lain dengan kasih Bapa yang sama. Ya, yang seperti Kristus lakukan. Oke? Yang itu selesai. Sekarang yang nomor 4, korban penghapus dosa. Ya, kita lihat. Ya, jadi ini di tempat katakanlah kepada Harun dan anak-anaknya, inilah hukum tentang korban penghapus dosa. Di tempat korban bakaran disembelih, disitulah harus disembelih korban penghapus dosa di hadapan Tuhan. Jadi korban penghapus dosa itu didasari dan diberikan di atas korban bakaran. Kembali ya, semuanya dasarnya Kristus. Korban penghapus dosa. Kita bisa menghapus dosa kita. Atau Tuhan menghapus dosa kita. Itu di atas korban bakaran, di atas Kristus. Ya, seperti itu. Oke, nah sekarang lihat artinya korban penghapus dosa. Kenapa kita membutuhkan korban penghapus dosa? Ya, katakanlah kepada orang Israel di Imamat 4 ayat 2. Apabila seorang tidak dengan sengaja berbuat dosa dalam segala suatu hal yang dilarang Tuhan, dan ia memang melakukan salah satu daripadanya. Ya, tidak dengan sengaja. Dikatakan di Alkitab, itu dikatakan dia melakukan dosa tidak dengan sengaja. Siapa yang berbuat dosa tidak dengan sengaja? Jadi dia nggak mau loh melakukan, tapi dia lakukan. Yang tidak dengan sengaja melakukan itu, kenapa? Siapa orang itu? Kenapa dia lakukan itu? Itu adalah karena orang itu lemah. Dia mau tidak berbuat dosa, tapi dia berbuat dosa. Kenapa? Karena dia lemah, tidak bisa stop. Itulah artinya tidak sengaja. Nggak maksud. Tapi nggak bisa nyetop. Karena lemah, nggak ada kekuatan untuk menyetop. Banyak orang nggak mengerti bahwa yang nomor 3 ini di mata Tuhan. Kau berbuat dosa, dia tidak hakimi kau. Dia melihat Tuhan, melihat kau. Setelah kau percaya, kau masih berbuat kesalahan di mata Tuhan. Karena kau tidak mampu. Karena kau lemah. Kau tidak sengaja. Yang tidak sengaja adalah karena adalah lemah. Karena nggak mampu nyetop. Itulah di mata Tuhan. Itulah kasih Tuhan. Bukan menghakimi kayak agamawi ngajarin. Di mata Tuhan kau berbuat dosa setelah kau percaya. Di mata Tuhan kau seperti itu karena kau lemah. Tapi aku sayang kau. Bukan kayak agamawi ngajarin, kau mestinya tanggung jawab ya. Dianggap kau kuat. Enggak. Tuhan bilang kau tetap manusia, kau lemah. Maka itu kau tidak sengaja berbuat dosa. Beda ya? Yang bergantung sama kasih Kristus dengan agamawi. Tuhan melihat kita tuh lemah. Nggak sengaja. Udah terima Kristus, masih nggak sengaja. Itu baik tuh. Dan Tuhan sediain korban penghapus dosa. Hapus dosa. Oke? Nah kita lihat apa itu. Ya. Bagaimana cara Tuhan menolong. Ya.
Itu kalau kita baca, itu mirip sekali korbannya dengan korban bakaran. Yang dipersembahkan itu mirip sekali. Atau sama, banyak samanya. Kenapa? Karena di dalam kita mengingat bahwa Kristus sudah menyelamatkan kita kekal. Dan sudah memberikan kepada hidup yang kekal. Nggak ada lagi dosa kita. Makanya korban menghapus dosa itu mirip atau sama. Korban bakaran adalah korban menghapus dosa. Karena di dalam keselamatan itu kekal. Bukan kayak ada yang ngajarin keselamatan bisa hilang. Yang diberikan hidup yang kekal. Keselamatan itu kekal. Jadi itulah korban penghapus dosa. Mengacu kembali kepada awal keselamatanmu. Yang karena Kristus tidak pernah berubah. Memberikan keselamatan yang kekal. Hidup yang kekal. Ya? Makanya mirip dengan korban bakaran. Oke? Lebih dari itu. Ya? Dia dikatakan ya, tapi segala lemak harusnya dipisahkannya, seperti juga lemak korban keselamatan dipisahkan. Lalu imam mengangkat semua itu di atas meja, dia segala api korban api Tuhan. Dengan demikian, iman mengadakan perdamaian bagi orang itu karena dosa yang telah diperbuat sehingga ia menerima pengampunan. Jadi diampuni dan didamaikan. Jadi Tuhan melihatnya di dalam korban bakaran, di dalam korban pengganti dosa, aku damaikan engkau di dalam kasihku. Yang karena korban itu adalah mengacu, korban bakaran apa? Mengacu ke Kristus. Korban penghapus dosa juga mengacu ke Kristus. Ya, itu kudamaikan kau. Aku nggak hitung kesalahanmu, kelemahanmu. Ya, kau tidak sengaja. Kenapa? Kau lemah. Tidak, kau ampuni dan damaikan. Itulah kenapa. Karena kasih Tuhan lebih besar dari kelemahan kita. Kasih Tuhan lebih besar dari segala kelemahan kita. Ya, itulah dari berikutnya. Nah, kita lihat ya, ini dalam. Sekarang saya kasih lihat lebih dalam. Di Imamat 5 ayat 7, saya bacain pelan-pelan ya. Dan you akan mengerti. Tapi jikalau ia tidak mampu ya untuk menyediakan kambing atau domba, maka sebagai tebusan salah karena dosa yang telah dibuat itu harusnya yang persembahkan pada Tuhan 2 ekor tekukur, 2 ekor anak burung merpati yang seekor menjadi korban penghapus dosa. Ya, jadi burung merpati. Ya, nah seekor lagi menjadi korban bakaran. Burung merpati. You tahu burung merpati apa? Itulah wujud dari Roh Kudus. Itulah wujud dari Roh Allah. Itulah kasih Tuhan, Rohnya Allah. Ya. Jadi di Imamat burung merpati diberikan kepada siapa? Yang miskin. Yang kaya pakai lembu. Yang miskin pakai burung merpati. Artinya apa? Aku mengasihimu yang paling miskin pun kau kuselamatkan, kau kutolong, kau kuhapus dosamu. Itu artinya Tuhan kasih di dalam sini. Rohku adalah bagi yang paling lemah. Yang paling lemah aja dapat. Tahu nggak? Yang tidak mampu, yang tidak sengaja berbuat dosa. Aku mengasihi dengan rohku. Burung merpati adalah untuk yang miskin. You tahu nggak kenapa? Orang yang lemah, orang yang miskin. Kenapa? Orang yang miskin itu, atau yang lemah itu, adalah jatuh menjadi miskin karena dia tidak mampu menghadapi situasinya, menghadapi kesalahan atau kelemahan diri sendiri. Dia menjadi miskin, kehilangan, tidak mampu untuk menjadi kudus dengan kekuatan sendiri. Dia tidak mampu untuk menjadi kaya dengan kekuatan sendiri. Tahu nggak? Itu yang dikatakan Tuhan. Tapi kepada mereka Tuhan berkata, kuberikan rohku, burung merpati. Kuberikan kasihku kepada yang paling lemah seperti itu. Ya, aku tetap menyertaimu. Ya, kita lihat berikutnya lagi ya, keindahan dari kasih Tuhan di Imamat.
Terus Tuhan berkata lagi, tetapi jikalau ia tidak mampu menyediakan 2 burung terkukur atau 2 ekor anak burung merpati, maka haruslah ia membawa sebagai persembahannya karena dosanya itu 1/10 eva atau ukuran itu 35 liter ya, tepung yang baik menjadi korban penghapus dosa. Ya, jadi dikatakan kalau nggak kuat burung merpati, tepung. Ini kembali kepada 2 berkat yang awal. Burung merpati adalah bagian dari korban bakaran. Tepung tidak. Tepung adalah bagian dari korban sajian. Burung merpati adalah bagian dari kekudusan yang Tuhan berikan. Tepung adalah bagian dari berkat kerajaan surga yang Tuhan berikan. Artinya apa? Kau yang paling miskin, kau yang paling lemah, sehingga kau tidak mampu menjaga kekudusanmu sendiri. Engkau yang miskin, engkau yang lemah, sehingga engkau tidak mampu menjadi kaya dengan kekuatanmu sendiri. Aku berikan kekudusanku melalui Rohku. Aku berikan berkat kerajaan surga bagi engkau yang tidak mampu. Yang paling lemah sekalipun. Itulah namanya korban penghapus dosa. Kau dosa karena kau lemah. Kau dosa karena kau lemah. Kau menjadi miskin karena kau lemah. Kau tidak mampu menjaga kekudusanmu sendiri. Kau tidak mampu mendapatkan berkat dari Tuhan, dari kerajaan surga. Pada engkau, aku mengasihimu. Kuberikan kau burung merpati, dan kuberikan kau tepung. Kuberikan kau Rohku yang kudus, dan kuberikan kau berkat kerajaan surgaku. Kepada engkau yang paling kecil, paling lemah, yang paling gagal di dunia. Dan di sini dikatakan, kalau bagi agamawi lihatnya, saya mau yang kaya, saya mau besar, langsung. Tapi Tuhan berikan apa? Tepung. Yang Tuhan berikan, benih kerajaan surga. Yang Tuhan berikan, bukan langsung berkat yang besar. Tepung adalah benih dari tumbuhan gandum yang akan tumbuh. Rut pertama kali diberkati bukan dengan berkat dari kekayaan Boas. Rut pertama kali diberkati dengan jelai atau sisa-sisa dari tanaman gandum Boas. Itu yang Tuhan kasihkan kepada yang paling lemah. Karena agamawi selalu ngajarin mana berkat Tuhan yang besar. Tapi yang Tuhan katakan, saya tidak berikan kau berkat yang besar. Aku berikan kau sumber berkat yang besar tadi. Yaitu benihnya, tepungnya. Ini maksudnya dari korban penghapus dosa. Engkau yang paling lemah, ku berikan benih dari, yaitu sumber dari berkat kerajaan surga. Yang ku berikan bukan hanya berkat yang besar tadi, tapi pabriknya berkat tadi. Yang ku berikan bukan air, tapi aliran air yang hidup. Lebih dari air. Yang ku berikan bukan anggur, tapi ku berikan pokok anggur. Yang ku berikan kayak kemarin minggu lalu Maria preaching. Yang ku berikan bukan anggur, tapi kantongnya anggur yang terus ku isi. Yang ku berikan bukan hidup yang sama, tapi sumber dari hidup itu. Yang ku berikan bukan kasih karunia tok, tapi sumber dari kasih karunia. Tahu nggak? Lebih besar dari kasih karunia adalah sumber pabriknya kasih karunia, yaitu Kristus Tuhan sendiri, kasih Tuhan sendiri. Itulah korban penghapus dosa. Kembali mengacu kepada 2 berkat tadi ya, burung merpati dan tepung. Oke, kita terusin. Ya. Inilah maka ini Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, maka ia akan mengampuni segala dosa kita dan menjadikan kita dari segala kejahatan. Ya. Yang mengakui bahwa biarpun kau sudah selamat, bahwa kau tetap membutuhkan kasih Tuhan. Itulah Yohanes 1 dan 9 itu berbicara. Pada waktu kau mengakui bahwa kasih Tuhan itu tetap ada bersamamu dan kau membutuhkan itu, kau tidak akan berbuat jahat. Kalau kau tidak mengakui itu, kita akan cari jalan sendiri. Kita akan berbuat jahat. Akan menjadi kepada
mengandalkan diri sendiri. Tapi yang mengaku bahwa saya membutuhkan korban menghapus dosa karena saya lemah. Saya membutuhkan Tuhan untuk mengampuni dan mensucikan. Bukan karena saya tidak selamat lagi, enggak. Tapi karena itulah kehendak Tuhan. Keselamatan kekal. Pertolongan Tuhan itu kekal. Saya tetap butuh Tuhan di dalam keselamatanku. Itulah yang korban penghapus dosa. Inilah firman itu berkata, saya tetap butuh Tuhan meskipun saya sudah selamat. Saya tetap butuh Tuhan meskipun saya ciptaan baru. Saya tetap butuh Tuhan meskipun saya sudah menerima kasih karunia-Nya. Ya, dan kita tetap tinggal di dalam kasih-Nya. Makanya Tuhan memberikan perjamuan kudus ya. Ingat, supaya kita ingat terus akan kasih-Nya. Dan kita terus ingat, karena kita butuh itu. Di dalam kelemahan kita, kekudusan dan berkat kerajaan akan tetap ada dan bertumbuh. Karena yang diberikan adalah sumbernya. Benih, tepung, benihnya. Ya, yang akan menghasilkan berkat tak berkesudahan bagi mereka yang terus di dalam kasih-Nya. Oke? Slide berikutnya. Jadi meskipun kita sudah selamat atau sudah menerima korban bakaran dan sudah menerima berkat kerajaannya karena kita sudah menerima kasih-Nya, kita jadi dari padang gurun, dan sudah mengasihi orang lain karena korban syukur, kita sudah bisa mengasihi orang lain dengan berkat yang Tuhan terima, yang berikan kepada kita masih membutuhkan Dia karena kita lemah. Ya, korban penghapus dosa. Lihat ya, semuanya mengacu kepada dua berkat yang di atas. Oke? Saya lanjutin, ini agak dalam, ya. Memang 5, tapi biar konteksnya ketahui semua, saya nggak pecah. Ya, korban penebus salah. Yang terakhir, korban kelima. Di tempat orang menyembah korban bakaran, disitulah disebut korban penebus salah, dan darahnya harus disiramkan demikian. Jadi korban penebus salah kembali didasarkan pada korban bakaran. Korban penebus salah atau rasa bersalah kita didasarkan pada Kristus, korban bakaran. Ya, semuanya balik ke situ. Ya, di Imamat 5 ayat 1, apabila seorang berbuat dosa, ya, jadi jika ia mendengar seorang mengutuki, dia dapat naik saksi, dia dapat melihat mengetahuinya, tapi ia tidak mau memberikan keterangan, maka ia harus menanggung salah sendiri. Itu ya, berbuat salah, meskipun kau sudah selamat, kau bisa berbuat salah karena kau lemah, itu akan buat rasa salah. Ya, akan dosa itu membuatkan rasa bersalah. Ya. Nah, sekarang kita lihat ya, slide berikutnya. Apa yang Tuhan lakukan? Ya. Jikalau tidak mampu menyediakan kambing dan domba, ini yang tadi lagi ya. Maka sebagai korban tebusan salah, sebagai penebus rasa bersalahmu, ya, apa? Berikan 2 burung merpati, ya, yang seekor menjadi penghapus dosa, dan yang seekor lagi menjadi korban bakaran. Jadi korban penebus salah itu mengingatkan kita bahwa akan korban bakaran akan Kristus dan korban penghapus dosa akan Roh Kudus. Ngerti nggak? Jadi saat kita ingat bahwa kita tetap selamat, saat kita ingat bahwa Tuhan tidak menghitung dosa kita lagi, korban menghapus dosa toh, rasa bersalahmu akan hilang. Bukan dengan kau berbuat baik untuk menebus rasa bersalahmu. Rasa bersalah kita akan hilang pada waktu kita melihat kasih Tuhan yang diwujudkan berupa dari Kristus, berupa korban bakaran, dan yang diwujudkan berupa kasih Tuhan yang kekal dengan Roh Kudus, Roh Allah yang bersama dengan kita. Di dalam segala hal, kita tidak lagi merasa bersalah. Kita tahu nggak? Itulah namanya korban penebus salah. Kembali kepada Kristus, kembali kepada Roh Kudus. Kembali kepada Tuhan, kembali kepada rohnya Tuhan, kembali kepada kasihnya Tuhan. Ya, berikutnya. Jadi ini yang dikatakan di 1 Yohanes 3 ayat 19. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Ya, kita berasal dari kebenaran. Sudah dibenarkan karena kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh benarkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, oleh rasa bersalah kita, ya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Ngerti nggak?
Jadi pada waktu kita merasa bersalah, yang bisa menghilangkan rasa bersalah kita adalah bukan kamu kayak orang agama tertentu tuh ya, bayar apa gitu ya, kiasan atau apa gitu, dia sumbang orang gitu ya. Bukan. Atau orang Yahudi juga gitu toh. Kalau dia bersalah, dia bikin apa? Dia nyumbang, dia berbuat baik. Ya, buang sial. No. Pada waktu kau berasa bersalah, ingatlah kembali kepada Kristus yang telah menyelamatkan kamu. Dia tidak pernah berubah. Dia tetap menyelamatkan kamu. Dan ingatlah kembali kepada burung merpati, Roh Kudus, yang menyertai kamu dan memeteraikan kau. Dan selalu menguduskan kau. Pada waktu itu kau tidak lagi merasa bersalah. Bukan karena kau hebat, tapi karena Tuhan lebih besar dari kesalahanmu. Ya, itulah maksudnya. Di Imamat sama perjanjian baru ini, Yohanes 1, Yohanes 3 ayat 19 itu adalah akhir kitab akhir bersama Wahyu dan lain-lain, adalah kitab yang tulisan yang terakhir ya di Alkitab. Lihat ya, Tuhan nggak pernah berubah ya, dari perjanjian lama yang awal sampai perjanjian baru yang akhir. Sama, tidak pernah berubah, kasihnya sekekal. Ya, waktu itu ya, jadi tiga tadi, korban syukur, korban penghapus dosa, dan korban penebus salah. Tiga-tiganya membawa keintiman kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak mau kita jauh dari Dia. Kesalahanmu, kelemahanmu tidak menghambat keintimanmu. Apapun juga kesalahan dan kelemahanmu. Kegagalanmu, Dia bisa balikin semua. Tujuannya apa? Karena Dia sayang kau, sayang kita. Supaya dia bisa intim, dan kita bisa intim dengan dia. Makanya di ayat berikutnya di 1 Yohanes 3 ayat 21 dikatakan. Dari tadi yang tadi 19 toh. Saudara-saudaraku yang kukasihi, jikalau hati kita tidak menuduh kita lagi, pada waktu kita tidak lagi merasa bersalah, berarti kita mengetahui bahwa di dalam korban penghapus dosa dan korban penebus salah kita sudah bebas semuanya karena Kristus yang menolong, Tuhan yang menolong kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk intim atau mendekati Allah. Inilah keintiman yang tiga. Ketiga korban tadi untuk membawa kita menjadi satu dengan Dia. Tujuan akhir menjadi satu, menjadi serupa. Itulah tujuan awal dan tujuan akhir. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Balik lagi ke situ, intim. Balik lagi menjadi satu dengan Tuhan. Dimulai dengan dua berkat tadi. Kekudusan sebagai anaknya dan berkat kerajaan surga. Dimulai dari dua tadi dan tidak pernah berubah, membawa kau kepada keintiman. Menjadi satu dengan Tuhan. Kita mengenal kasihnya yang lebih besar dari tuduhan ke kita dan untuk mengatasi rasa bersalah dengan kita. Ya, oke. Nah sekarang kita lihat. Jadi ini saya rekap dalam korban persembahan atau korban atau persembahan itu sama ya di Alkitab. Syukur, penghapus dosa dan penebus salah, Tuhan mengingatkan kita bahwa di dalam kasih-Nya kita tetap dapat menjadi serupa dengan Dia. Dalam mengasihi dan memberkati orang lain dengan kelimpahan kasih Bapa atau kasih Tuhan. Itu namanya korban syukur. Kita bisa intim, bukan hanya menerima, tapi bisa menjaga saluran untuk memberi. Itulah keintiman, menjadi serupa dengan Kristus. Ya, berikutnya, di dalam kelemahan kita, Dia tetap setia mengasihi kita. Kekudusannya tetap bersama kita dan berkat kerajaan akan tetap ada. Dan bertumbuh terus. Dari kecil menjadi lebih besar dari yang dapat dunia bayangkan. Di dalam kau diberkati kecil, jangan lihat mana yang besar Tuhan. Tapi lihat, itu yang kecil itu adalah sumber untuk menjadi tumbuh, menjadi besar. Dan lebih besar daripada yang dunia dapat bayangkan. Itu namanya iman. Tetap bertumbuh. Itulah korban penghapus dosa. Dia berikan yang kecil. Yang kecil itu adalah pabrik bagi yang besar. Ya, itulah sebab kita bisa intim. Nggak berasa lemah. Kita lemah, tapi kita jadi kuat karena Dia. Ya. Dan dalam dosa dan rasa bersalah kita, kasih-Nya lebih besar dari rasa bersalah kita, sehingga kita tetap dapat intim dengan Dia. Itulah korban penebus salah. Kasih-Nya melalui Yesus Kristus, melalui Roh Kudus, lebih besar dari rasa bersalah kita.
menghilangkan rasa bersalah kita, menebus salah, ditebus kesalahan kita, ditebus rasa bersalah kita, sehingga kita bisa berani maju dan berani dan intip dengan Dia. Tidak ada ketakutan sama sekali. Ya, oke. Berikutnya, slide berikutnya ini udah mau terakhir, 2, 3, 4 terakhir, sehingga kita dapat terus intim dengan Dia dan menjadi satu dengan Dia dan menjadi satu dengan yang lain. Seiman. Inilah iman yang benar. Ya. Jadi, slide berikutnya saya ulangi, korban bakaran adalah kekudusannya untuk kita. Korban sajian adalah kerajaannya untuk memberkati kita. Ya, ingat ya, kita diberikan kerajaannya, kita bukan diberikan buah, lebih dari buah, kita diberikan ditanam Firdaus, kita diberikan pohon-pohon yang buahnya dapat kita makan. Sumbernya buah. Korban syukur, kasihnya memampukan kita untuk mengasihi orang lain dengan kasih yang sama. Jadi saluran berkat bagi orang lain. Pasti terjadi. Dan korban penghapusan dan berdosa, kasihnya membuat kita tetap dapat intim dengan Dia di dalam segala kelemahan kita. Karena Dia lebih besar. Kalau you ngerti ini semua, you lihat di imamat, rencana Tuhan tidak pernah berubah. Perjanjian baru sudah ditulis di perjanjian lama. Tidak pernah berubah. Ya, itulah rencananya untuk kita. Itulah kasihnya untuk kita. Dari sejak dulu, dari kitab imamat, sebelum perjanjian baru ditulis pun. Nggak pernah berubah. Ya, Tuhan adalah kasih dari dulu, sekarang, dan selamanya. Sekian, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Yesus akan berkat-Mu, akan kasih-Mu. Kau sudah merencanakan kami untuk Kau kasih dan Kau berkati dan Kau akan tolong kami semua di dalam segala hal ya Tuhan, karena Engkau yang menguduskan kami, Engkau yang memberkati kami dengan kebesaran dan kehebatan kerajaan-Mu dan kekayaan kerajaan-Mu. Dan Kau ya Tuhan yang akan selalu ya Tuhan membuat berkat-Mu itu melimpah sehingga kami dapat melayani dan mengasihi orang lain dengan kelimpahan-Mu. Dan kami dapat ya Tuhan segala kelemahan kami ya Tuhan Kau tutup ya Tuhan, Kau kekasih-Mu lebih besar daripada kelemahan kami dan kasih-Mu lebih besar dari rasa bersalah kami. Terima kasih Bapa, sehingga kami dapat terus intim dan menjadi satu dengan Engkau. Terpujilah nama-Mu, segala hormat dan segala kemuliaan hanya bagi Engkau Kristus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Satu hal saya mau sebut ya. Nanti saya akan discipleship, saya akan sharing mengenai Roh Kudus ya. Itu sebetulnya nyambung dari sini. Kalau ada yang belum dapat link ya, mau minta ke saya nanti karena sambungannya ke Roh Kudus supaya you ngerti Roh Kudus bukan seperti yang agamawi ajarkan. Itu discipleship. Udah, kalau yang mau tertarik mau dengar nanti jam 2, minta dan belum punya link minta sama saya atau sama Rosma atau Maria atau yang lainnya. Today, okay, so you can always minta dari Pak Hongki atau kita untuk linknya discipleship jam 2 sore ya. Today is Praisy's birthday. Pray happy birthday Praisy. And then today is also HOG's anniversary ya. Tahun ini emang agak berbeda ya karena pandemic. So we all are at our own house celebrating 7th anniversary of HOG. Kita akan doa untuk Praisy yang ulang tahun dan kita akan doa untuk kita semua dan termasuk gereja kita ya. Let's pray. Hongki's birthday also. Hongki's birthday. Oh yeah, everybody's birthday yang within this week ya. And Pastor Ken's birthday. Okay. Let's pray. Iksan juga tuh, Iksan. Iksan, yes. A lot of birthdays in October. Let's pray. Dear Heavenly Father, we just thank you, Lord, for those that celebrated our birthdays, Lord, their birthdays in the month, within this week, Lord. We thank you, Lord, for Praisy, who has turned another year older, Lord, another year wiser, Lord, because your love and your protections over her. We thank you, Lord, for all those that celebrated and added another year into their lives, another years of wonders that you have prepared for them, years of miracles, years of goodness, Lord, because you are an awesome God. You have taken care of them and you have provided, you have covered them all these years. And we know that you will always be with them, for your goodness and your mercies will follow them always, Lord. And we also pray for House of Grace, Lord, as we celebrate 7th year, Lord,
anniversary, Lord. We just thank you, Lord, that you have started House of Grace, Lord. You have started from the very beginning of this church, that yes, you have laid your foundation, Lord, the foundation of Christ, Lord, the center of our church, Lord, that you are the foundation, Lord. And everything that we do and everything that we experience is based on that foundation, our solid rock that's in you. And Lord, as we continue to grow in your knowledge of your love, continue to grow in the knowledge of your faithfulness, of your goodness, and the knowledge of who you are and the depths of your love, we will see wonders, Lord. We know that we are going forward and onwards, Lord, because of your greatness, Lord. As the church moves to another year, as we proceed to another year, Lord, we know your love and your greatness will always be in front of us as we follow you in every day, in as a congregations, as individuals, Lord. We know that you are always there for us, where you are always providing, leading, guiding us as we grow in your love, as we grow in the knowledge of Christ in our lives, personally and as a church as a whole. We thank you, Lord, for everything, Lord, for it's all because of you that we have experienced, Lord, your goodness, your faithfulness, your mercies, and your kindness, and your love, Lord, in our lives. We thank you. In Jesus' name we pray. Amen. Happy Sunday, everybody.